Bab 2493. Pemanggangan api besar. Alhasil, ketika Erikin membuka mulutnya, Senomu hampir memuntahkan darah. Apa racun di dalamnya? Itu aku masih tidak tahu. Erikin menggelengkan kepalanya. Master Obatkin, apakah kamu tidak tahu? Tidak hanya Senomu yang melongo, semua orang sedikit tercengang. Baik itu untuk menyembuhkan racun atau untuk mengobati penyakit, bukankah perlu untuk memahami penyakit pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian meresepkan obat yang tepat? Erikin meminta semua orang untuk mengirim binatang spiritual kemari dan mengatur agar mereka menggambarkan formasi raksasa. Mereka semua berpikir bahwa Erikin tahu segalanya dengan baik, tetapi ternyata tidak tahu itu racun apa. Jika dia bahkan tidak tahu masalahnya, apakah benar-benar dapat disembuhkan? Kalau begitu berani bertanya kepada Master Obatkin, bagaimana caranya formasi ini mengobati binatang spiritual? Yunoroli mengerutkan kening dan terus bertanya. Bawa binatang spiritual ini ke dalamnya dan aktifkan formasi besar, kata Erikin. Aktifkan formasi besar, lalu apa? Kemudian, gunakan formasi dan api yang aku tembak untuk memanggang binatang-binatang spiritual ini. Gunakan api untuk meningkatkan suhu. Ide ini benar juga. Hati Yunoroli bergerak sedikit. Faktanya, dia tidak menganggur belakangan ini juga. Setelah dicoba terus-menerus, ditemukan juga beberapa petunjuk, yaitu merawat binatang spiritual dan memilih atribut api pil dewa, memang efektif untuk gejala binatang spiritual. Memikirkannya seperti ini, ternyata Erikin juga sedikit mampu. Apa selanjutnya? Yunoroli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Langkah selanjutnya adalah memanggangnya dengan api sampai habis, kata Erikin dengan tenang. Selama periode itu, tidak perlu menggunakan obat atau mantra lain untuk bekerja sama. Terus dipanggang. Ya, asalkan dibakar dengan api yang sangat kuat, kekuatan api harus mencapai fase penilaian, dan semua gejala binatang spiritual bisa teratasi. Master Obatkin, apakah kamu bercanda denganku? Inikah solusi yang kamu pikirkan? Mata Yunoroli melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa ada cara seperti itu untuk menyembuhkan penyakit? Tidak hanya Yunoroli, semua orang juga tercengang. Bahkan Darendo sedikit tercengang. Melihat binatang spiritual ini gila masih tidak masalah, sepertinya vitalitasnya setidaknya cukup kuat. Mereka yang lamban hampir sisa setengah nafas. Semua dilemparkan ke dalam api. Bahkan jika kekuatan api suci mencapai fase penilaian, bukankah dalam beberapa detik saja semua binatang spiritual yang masih hidup ini akan dibakar sampai mati olehmu? Kami menunggu selama 2 hari, Master Obatkin hanya memikirkan cara yang luar biasa ini. Master Obatkin, apakah ini serius? Senomu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya. Ini cara terbaik untuk merawat binatang spiritual itu. Erikin menjawab dengan tenang. Dia juga tahu bahwa metode ini agak aneh, tetapi ini memang metode terbaik yang dia coba di ruang memurnikan obat. Untuk penjelasannya, Erikin tidak mau berkomentar banyak. Jika percaya pada dirinya, mereka akan melihat hasilnya setelah mencoba. Jika tidak percaya, maka dia tidak perlu menjelaskannya. Tentu saja kalau ragu-ragu, kalian juga bisa memurnikan pil level 5 atau lebih, dan yang terbaik adalah memberikan pil dewa level sempurna untuk binatang spiritual ini. Pil mujarab jenis apapun tidak penting, yang penting harus atribut api dengan energi api yang kaya. Tapi melakukan itu tidak akan membuat monster iblis pulih sepenuhnya, dan ada risiko serangan kembali. Melihat semua orang ragu-ragu, Erikin pun memberikan cara kedua. Alasan mengapa dia setuju untuk merawat binatang spiritual tersebut. Selain menunggu 3 hari kesembuhan Tenno Zhang dan yang lainnya,
dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, dia hanya menganggur. Itu juga Senomu dan yang lainnya yang maju dengan perjuangan keras ketika mereka bertarung sebelumnya, ingin membantu dirinya dan memberikan kesan yang bagus. Dia sudah memberikan metodenya, dan cara memilihnya tergantung pada Senomu dan yang lainnya. Tuan Qin, kami setuju dengan metode yang kamu katakan, tolong bantu aku. Namun, Senomu berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Kepala sukumu, jangan impulsif, kita bisa meminta Master Obat Qin untuk memilih beberapa binatang spiritual untuk bereksperimen terlebih dahulu, baru kemudian membuat keputusan. Yunoro Li terkejut dan segera membujuk. Letnan Li, aku sudah memikirkannya. Senomu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan Master Obat Qin mengobati binatang spiritual tanpa menyebutkan syarat apapun. Jika aku benar-benar memintanya untuk mencoba, artinya tidak percaya padanya. Aku, Senomu, melakukan sesuatu, entah aku mempercayainya sampai akhir, atau aku tidak mempercayainya sepenuhnya. Aku tidak akan ragu seperti ini. Yunoro Li menghela nafas, terdiam, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia tertekan di daratan dunia dewa, sehingga lari ke lautan tak berujung. Senomu menilai dirinya secara sekilas, menolak opini publik, menganggapnya sebagai tamu kehormatan, dan membuatnya dibayar di sini selama ribuan tahun. Senomu adalah karakter seperti itu, terhadap dirinya, dan Erik Qin. Jika semua kepala suku tidak percaya, maka aku, Senomu, akan mulai duluan. Senomu melihat semua orang masih ragu-ragu dan dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba kultivator di klan barbarian itu membawa segala macam binatang spiritual ke dalam lembah. Mata Erik Qin juga menunjukkan persetujuan. Meskipun Senomu adalah klan barbarian, tapi dia bisa menilai situasi, memiliki penilaian dan keberanian, tidak heran semua klan barbarian dipimpin olehnya. Tapi Senomu percaya pada dirinya juga tidak akan rugi. Ketika ratusan binatang spiritual milik Senomu semuanya memasuki lembah, Erik Qin pun membuka formasi. Entah itu kepanikan atau auman keras binatang spiritual, mereka segera dilalap api. Tetapi suhu ini jauh dari cukup. Erik Qin datang ke pusat formasi, menulis dengan 2 jari, dan mengukir jejak pada pola formasi. Kepala sukumu, ambil 100 batu roh dan taruh di inti formasi. Melihat kepiawaian Erik Qin dalam menggambarkan formasi, Senomu sedikit tercengang. Setelah mendengar perintah itu, dia segera sadar dan meninju sejumlah besar batu roh ke dalam formasi. Setelah mengubah formasi, Erik Qin meledakkan api suci dan mengalir ke lembah. Tiba-tiba, ribuan api muncul di lembah, dan di langit, api suci mengembun menjadi naga emas, mengaum dan melayang. Suhu naik tajam, dan seluruh lembah bersinar dengan kecemerlangan merah. Udara terus-menerus berputar di bawah nyala api. Jika tidak dibungkus oleh tirai cahaya formasi, lembah itu akan terbakar dalam sekejap. Semua binatang spiritual yang dibawa ke dalamnya bahkan hangus dilalap api. Binatang-binatang yang lesu itu mengerang dan jatuh ke tanah satu persatu, seolah-olah sekarat. Binatang spiritual yang pemarah itu bahkan lebih gila lagi, menyerang penghalang Reiki di sekitarnya berkali-kali. Erik Qin tidak berhenti, tetap terus mengendalikan dan meningkatkan api. Segera, seluruh lembah ditutupi oleh api, seperti bola api besar. Api tak berujung menelan segalanya, membuat lembah ini seperti tanah api penyucian. Saat suhu semakin panas, semua binatang spiritual yang paling gila kehilangan kekuatannya, dan jatuh ke tanah satu persatu, seolah-olah aura mereka terus melemah, dan asap abu-abu juga merembes keluar dari mereka. Kepala suku, tidak bisa dilanjutkan lagi, kalau tidak binatang spiritual ini akan dibakar sampai mati. Dari belakang, melihat ke lembah, binatang spiritual itu jatuh ke tanah tanpa penyangga dan pingsan,
dan mata Yunoro merah. Walaupun ketahanan fisik binatang spiritual pada umumnya lebih kuat daripada kultivator pada level yang sama, namun ada batasnya. Erikin mengubah formasi besar dan mendesak api suci untuk membuat seluruh lembah di bawah kekuatan api kultivator fase penilaian. Bersambung.